Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilowati dari kelas 12 IPA, mau bercerita tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa yang artinya pengganti. Ar-Rasyidin mendapat petunjuk. Jika menurut bahasa, pengertian Khulafaur Rasyidin adalah seorang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin Rasulullah SAW atau seorang pengusaha yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan penyiaran agama Islam. Khulafaur Rasyidin ialah kekhalifahan Islam yang mulai berdiri sepeninggalan Rasulullah SAW dan kepemimpinannya dimulai sejak tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Dalam kekhalifahan tersebut terdapat 4 orang sahabat yang melanjutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berhasil menerapkan sistem demokrasi pada masa pemerintahannya. Sepeninggalan Rasulullah SAW, keempat khalifah yang menjadi pemimpin yang sangat adil. Keempat khalifah tersebut sangat menjaga dan melestarikan dasar-dasar tradisi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memajukan, membanggakan Islam dan umat. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan Rasulullah SAW untuk menata dan mengatur kehidupan umat Islam. Dalam hal ini, Khulafaur Rasyidin menggantikan tugas Rasulullah dalam bidang kepemimpinan. Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Abi Quhafah Al-Tamimi adalah nama lengkap dari Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Gelar tersebut diberikan Rasulullah pada Abu Bakar karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq mengartikan bahwa umat membenarkan. Abu Bakar termasuk sebagai tokoh pembesar Islam, di mana setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat. Abu Bakar lahir dari keturunan Bani Taim Quraisy, dari keturunan pedang yang besar dan seorang hakim dengan berkedudukan paling tinggi di Makkah. Kepemimpinan Abu Bakar dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Sebenarnya sebelum meninggal Rasulullah tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai kepemimpinan. Lalu umat Islam dan para sahabat Nabi dengan penuh semangat mengadakan musyawarah dan mencalonkan beberapa nama. Dan akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Abu Bakar mampu mewujudkan kepemimpinan sebagainya kekuasaan tersebut bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksklusif, dan yudikatif semua itu terpusat pada tangan khalifah. Kepemimpinan Abu Bakar juga mengembangkan pada bidang hukum, di mana Abu Bakar selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam tubuh umat Islam. Abu Bakar juga sudah mampu mengembangkan Islam hingga luar biasa, luar Arab. Wasiat yang Abu Bakar tinggalkan ialah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti dalam kursi kepemimpinannya. Nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin
Nufail keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy yang berasal dari suku Adi. Suku Adi adalah salah satu suku yang terpandang sangat mulia. Umar dilahirkan di kota Makkah 4 tahun sebelum Rasulullah lahir. Kepemimpinan berhasil membuat karya monumental yakni menyusun kitab suci Al-Quran. Pesusunan Al-Quran ini dilakukan oleh Utsman dengan tujuan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan yang sangat serius dalam bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah atau 7 Juni 656 Masehi. Utsman terbunuh saat membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ali adalah keponakan menantullah. Khalifah Ali adalah dari Abi Thalib, Abdul Muthalib. Ia merupakan sepupu dari Rasulullah yang telah ikut dagangannya sejak jadinya bahaya kelaparan yang mengancam Makkah. Khalifah Ali adalah khalifah yang memiliki banyak kelebihan. Ia juga termasuk pemegang kekuasaan. Tugas pertama yang dilakukan Ali adalah mewujudkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yakni dengan menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Khalifah Ali juga merombak struktur dewan pemerintahan pada bagian gubernur. Ia menurunkan gubernur yang tidak disukai oleh rakyat. Kepemimpinan Ali berakhir pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Khalifah Ali wafat saat 17 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi. Khalifah Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat munafik. Berikut cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.